Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Bertemu dengan saya lagi di kebun saya Bali Organik TV. Nah, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar. Pertanyaan bagus sekali. Jadi Bapak ini bertanya, Pak, kenapa harus pakai air cucian beras dalam membuat pupuk organik cair? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan mengapa kita harus menggunakan air cucian beras dan tidak tergantikan oleh air-air yang lain seperti itu. Akan saya kupas tuntas mengenai air cucian beras dan bagaimana cara aplikasinya dalam membuat pupuk organik cair seperti itu. Nah, ini dia air cucian beras. Kita akan kupas tuntas mengenai apa sih yang membuat air cucian beras ini menjadi satu faktor yang sangat penting dalam pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama adalah kandungannya yang ada di dalamnya itu luar biasa kaya. Mungkin setelah Anda mendengar apa yang saya katakan mengenai air cucian beras, cara berpikir Anda akan berubah ketika Anda menanam nasi setiap hari dan membuang airnya begitu saja. Jadi seperti ini. Zat yang terkandung di dalam air cucian beras itu masih mengandung protein, selulosa, hemiselulosa, gula, vitamin B1. Itu kandungan vitamin B1 itu mencapai 70%. Kemudian B3 itu bahkan lebih gila lagi, itu 90% mengandung vitamin B3, B6 50%, mineral mangan 50%, fosfor 50%, dan yang paling penting bagi pertumbuhan buah nantinya itu zat besi itu 60%. Jadi bayangkan saja, itu kandungan yang terdapat di dalam air cucian beras. Itu hanya satu hal dari kandungannya saja. Belum lagi kita berbicara mengenai jumlah karbohidrat. Bisakah Anda menebak berapa jumlah karbohidrat yang ada di dalam air cucian beras ini? Berapa persen? Jawabannya berapa? 80? 90? Salah. 100% jumlah karbohidrat yang ada di dalam air cucian beras ini. Karena karbohidrat sangat dibutuhkan dalam membentuk hormon di tanaman berupa auksin, giberlin, dan alanin. Ketiga jenis hormon ini bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun dan mengangkut makanan dari akar ke sel-sel di daun dan batang. Seperti itu. Dan ilmu ini saya tidak dapatkan secara sembarangan. Saya membaca banyak buku. Kemudian bila Anda online, Anda bisa lihat di websitenya, kalau nggak salah itu di saibtekpertanian.go.id. saibtekpertanian.go.id. Anda bisa lihat di sana, itu situs pertanian yang sangat terpercaya. Dan di sana dituliskan dengan sangat lengkap mengenai kandungan yang ada di dalam air cucian beras, seperti itu. Nah, itu tadi unsur makro. Sekarang kita ke unsur mikro. Ini luar biasa air cucian beras ini. Selain unsur makro yang saya sebutkan tadi, juga ada unsur mikro seperti itu. Jadi ada beberapa jenis mikroorganisme yang ada di dalam air cucian beras ini. Salah satunya, atau banyak jenisnya, bukan salah satu ya, jadi banyak. Pertama, air cucian beras memiliki keanekaragaman bakteri antagonis, yaitu bakteri yang melawan patogen-patogen jahat. Misalkan dapat melawan sel telur, kutu-kutuan jadi rontok dan nggak jadi pecah. Jadi telur itu, kalau kita ibaratkan telur ayam itu, dia busuk ketika dapat air cucian beras ini. Jadi telur-telur hama yang menempel di daun, ketika kita siram atau semprot dengan air cucian beras, dia nggak akan bisa netas dengan sempurna. Misalkan telur hama itu ada 100 butir telur hama,
kutu putih, kita semprot, yang netas paling cuma 10-20%. Jadi jelas mengurangi dari serangan hama yang menyerang tanaman kita. Kemudian ada mikroba yang bernama bakteri Pseudomonas fluorescens, itu sejenis mikroba. Itu juga adalah untuk menghambat pertumbuhan hama-hama yang jahat terhadap tumbuhan kita. Kemudian bakteri pektin, itu bakteri yang dia tidak membunuh, tapi dia itu menghasilkan hormon zat perangsang tumbuh. Jadi luar biasa. Kemudian belum lagi kita pupuknya itu unsur-unsur di air cucian beras yang bisa menghasilkan pupuk seperti nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, boron, bahkan boron. Anda tahu kan harga pupuk boron di pasaran sangat mahal, tapi ternyata ada di dalam air cucian beras. Vitamin B, vitamin K, dan protein. Luar biasa, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi itulah yang terdapat di dalam air cucian beras. Bisa kita katakan bahwa ketika Anda mencuci beras, sebenarnya sedang Anda memanen pupuk. Ya, jadi ketika Anda mencuci beras, secara tidak langsung Anda sedang memanen pupuk, yang mana itu sangat berguna bagi tanaman Anda. Dan saya harap dengan mendengar video penjelasan dari saya, Anda bisa menyimpan air cucian beras dan mengolahnya menjadi pupuk. Seperti apa? Anda tinggal lihat video-video saya sebelumnya, selalu menggunakan pupuk dari air cucian beras. Detailnya tidak saya ceritakan di sini karena sudah banyak sering kali saya bahas mengenai cara membuat pupuk cair dari air cucian beras. Oke, sekian saja penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di besok hari untuk membahas mengenai seputar pertanian secara organik. Sampai bertemu lagi besok, dan tetap menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.